Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di Suara Misteri Channel. Pantengin terus channel gua dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman di dunia horor atau mistis. Bisa kita dengarin sama-sama. Wadidaw. Dan kali ini gue kedatangan seorang tamu yang mengantarkan paket di rumah gue. Ternyata kita kenal, dan jadi pas gue tanya dia punya pengalaman horor, ternyata dia ada. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa di pengalaman Mr. Grab. Permisi. Permisi. Pak. Oh ini ya paket ya? Iya paket Pak, dari Grab Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak, iya Pak, baik Pak. Nanti dulu deh, saya ngobrol dulu sama kamu ntar ya. Oh gitu Pak, iya Pak. Sebentar ya. Iya Pak. Mas Agus. Terima kasih Mas Agus sudah hadir di Suara Misteri Channel. Ya, sama-sama. Iya. Sama-sama Pak Andi. Sehat ya Mas Agus ya? Sehat Pak Andi. Ya. Alhamdulillah gitu sehat. Nih Mas, mungkin Lanang Lining pengen dengerin pengalaman pribadi Mas Agus nih di dunia mistis. Gimana tuh Mas? Pernah nggak kejadian sesuatu yang aneh gitu mungkin? Waduh, banyak Pak Andi. Banyak cerita aneh itu banyak. Karena kebetulan saya itu kan nariknya kebanyakan malam. Malam, berarti ngalong. Ngalong sampai pagi kadang-kadang kan. Apalagi lagi saat-saat begini kan, kadang-kadang siang itu nggak ada orderan, jadi kita harus narik malam ngalong, nyari-nyari. Iya. Kebanyakan penumpang, ada juga food. Kadang-kadang nganter barang nih, sekarang nih nganter barang. Nganter barang sekarang. Andi nih. Iya. Kebetulan Pak Andi tadi manggil mau ngobrol-ngobrol, mau cerita. Ya udah lah. Ya sekalian istirahat. Iya. Iya. Istirahat lah sambil ngopi-ngopi. Kopi belum ada ya? Iya, nggak apa-apa Pak Andi. Udah ngopi tadi di jalan juga. Oh gitu. Iya, udah ngopi di jalan. Pengalaman pertama lu apa tuh Mas Agus? Gini Pak Andi, saya ini mitra Grab-nya kan sejak tahun 2015. Sejak Grab itu baru dibuka Pak Andi. Iya. Baru dibuka sekali, saya udah jadi mitra Grab. Jadi kalau misalkan kita ambil dari pengalaman-pengalaman pertama mungkin banyak ya. Karena dulu juga Grab Indonesia itu juga mungkin belum ada layanan yang lain, cuma baru bawa penumpang. Dari tahun 2015 itu baru bawa penumpang aja. Jadi kalau sekarang mungkin ada food, ada makanan, ada nganter barang, gitu kan. Jadi emang pengalaman kayak Pak Andi mau minta apa istilahnya, mau ada nggak cerita pengalaman yang istilahnya pengalaman mistis lah ya. Mistis yang serem-serem itu, aduh banyak. Ya ini pertama nih, dulu kita tinggal di Bekasi dulu. Jadi mitra Grab, saya dulu tinggal di Bekasi di tahun 2015. Semenjak tinggal di Bekasi, saya udah narik mandi, udah narik ke sana sini. Kebetulan malam juga nariknya. Kebetulan saya biasanya saya di stasiun Bekasi Barat. Di stasiun Bekasi Barat situ saya nongkrongnya untuk cari penumpang. Gitu.
Jadi pengalaman pertama saya itu di Bekasi Barat, di stasiun. Jadi, Jam berapa tuh? itu sekitar jam setengah tigaan, setengah tiga. Karena kan saya kalau narik sampai pagi, kadang-kadang sampai saya terusin sampai orang berangkat kerja, nganter-nganter. Itu ya sekitar sampai jam-jam 8, setengah 9 saya baru pulang. Kalau udah ada matahari di atas itu kebanyakan saya udah ngantuk. Iya, iya. Jadi setengah tiga tuh. Jadi di jam setengah tiga itu saya dapat orderan, masuk orderannya. Pas saya lihat, wah cewek nih gitu kan. Kalau cewek kan saya kasihan nih, maksudnya di cancel, dia perlu juga transportasi untuk pulang ya kan. Atau mungkin laki pun gitu, kalau malam jam segitu dia pasti perlu transportasi tuh. Ya kan, kita ambil ceritanya, kita ambil, kita samperin, saya cat dulu pertama awalnya, saya cat, Mbak nunggunya di mana? Oh cewek ini dia ya? Iya perempuan. Mbak nunggunya di mana? Kalau nggak salah namanya Mbak Nurul apa Mbak siapa gitu. Mbak Nurul. Iya Mbak Nurul namanya. Nah, jadi saya cat dulu, Mbak nunggu di mana? Saya di pinggir jalan Pak katanya. Nah jadi kalau dari stasiun Bekasi itu saya dapat ordernya, itu dia nunggunya itu di sekitaran di bawah jembatan di bawah Sumarekon. Di bawah jembatan Sumarekon. Di bawah jembatan itu Leopard itu kan ada yang baru tuh. Nah, jadi dia nunggu katanya di pinggir jalan situ. Jadi wah pastinya kayaknya dia nunggu di depan gor. Depan gor, ada gor ya. Ada gor tuh, ada gor tuh Pak Andi. Jadi dia nunggu di situ. Oke Pak, dijemput. Saya tanya dulu, karena ini di pinggir jalan, bukan di depan perkantoran atau apa. Was-was juga. Iya, was-was satu. Biarpun perempuan ya. Kadang-kadang di aplikasi namanya perempuan, kadang-kadang naik laki. Kadang-kadang gitu, Bandi. Iya juga ya. Iya, jadi saya cat dulu. Mbak pakai baju warna apa? Pakai tas warna apa? Oh, dia jawab, Pak, saya pakai baju hitam. Ya, pakai kerudung hitam. Waduh. Nah, gitu kan. Ya, nggak apa-apa, saya cuek aja karena saya udah biasa. Oh ya, karena dia balas kan. Kan kita juga nggak istilahnya nggak akan pernah curiga karena dia udah chat seperti itu, satu perempuan, dan ini teknologi aplikasi, nggak mungkin dong. Istilahnya kan saya nggak akan percaya, oh orang apa istilahnya yang kayak gitu-gitu masa tahu teknologi sih. Iya benar. Kan bener nggak nyampe lah kita. Nggak nyampe ke situ kan. Nah ya udah. Oke Mbak, ditunggu ya, kita jemput. Jadi saya jemput Pak dari antara Bekasi Barat, stasiun saya di belakangnya, namanya di pintu air. Itu jemputnya sekitar 5 menit ke situ. Nah, saya samperin 5 menit, saya jalan, saya celingak-celinguk, cari, wah ada di seberang. Ternyata bener di depan gor, Pak Andi. Dia lagi nunggu di depan gor situ, pinggir jalan. Dengan baju hitam, kerudung hitam. Saya lihat, wah ini nih mbaknya. Saya bilang Mbak Nurul nih. Oke, jadi kalau kita dari Bekasi Barat, kita harus putar balik. Oh iya, tahu. Nah, ya. kita putar balik dulu ke arah seberang sana. Di situ. Saya putar balik, saya jemput. Pas sampai di depannya, misi Mbak Nurul ya, gitu kan? Dia nggak nyautin di sini, nggak nyautin. Ya, gitu nggak nyautin, Pandi. Gini doang. Oh ngantuk. Cuman, nggak tahu ngantuk apa iya gitu kan, Mbak Nurul. Iya, mungkin kalau kita prediksi kita kan kalau udah ngantuk, oh berarti iya nih. Udah, oh ya menurut saya Mbak. Nah, itu tujuan apa namanya penumpangnya Mbak Nurul ini tujuannya ke daerah mana? Ke daerah kalau nggak salah itu ke Babelan. Waduh, Babelan bro. Babelan. Itu daerah gabus. Ngeri. Jam berapa tuh ya? Setengah 3, bro. Pagi. Gila. Setengah 3 Babelan. Arah ke sana. Nah, saya bilang saya udah sampai. Mbak Nurul, saya tanya Mbak Nurul ya cuma ngangguk doang Mbak, naik Mbak. Ya, pakai helm nggak Mbak? Dia bilang gitu. Dia bilang geleng-geleng. Oh berarti enggak. Ya udah enggak Mbak. Oke. Bahasa isyarat aja deh. Isyarat aja. Jadi dia bilang, saya bilang lagi, saya tanya lagi. Oke Mbak, tujuan Babelan sesuai map ya? Ya oke lah, ya kan. Nah tujuannya itu cuman jalan raya Babelan doang, jalan raya Babelan.
Bekasi apa ya, di Babelan tuh Bekasi, Ya, Bekasi Selatan, apa, Timur ya, Pak, ya. ya. Oke, naik tuh Pak Andi, naik kita bawa. Jadi saya bilang sama Mbak Nurul, kita jangan lewat jalan di Keranji ya, saya potong jalan, kita nyebrang rel dulu dari Bekasi Barat, langsung lurus saja, itu udah arah Babelan. Iya. Udah dia berarti oke kan, udah kita bawa Pak Andi. Kita bawa terus sampai di daerah namanya Perwira ya. Ya, daerah Perwira. Di daerah Perwira itu dia minta berhenti. Minta berhenti. Ke warung atau mungkin mau minta berhenti, nggak tahu. Ke warung apa, dia cuman gini, Pak, gitu. Pak, iya Mbak, sini aja. Kok sini aja? Karena belum sampai tujuan. Belum, Babelan tuh masih jauh dari Perwira. Nah, saya nggak ngeh kalau dia berhentinya itu di mana, saya nggak ngeh karena lagi di tahun itu daerah Perwira itu gelap. Belum ada lampu jalan, Pandi, belum ada lampu jalan, penerangan tuh belum ada. Jadi saya nggak ngeh. Karena dia minta turunnya di situ, saya nggak ngeh. Pas dia turun di situ, Nenek duduk ngepak-ngepak, Mbak turun ke sini, saya bilang. Kan ini tujuannya ke Babelan, Mbak, belum. Dia bilang nggak apa-apa, katanya. Gitu, nggak apa-apa, katanya. Nggak apa-apa. Ya udah Mbak, nanti saya selesaikan di sini Mbak ya, tapi jangan komplain karena Mbak sendiri yang minta. Ya, udah kan? Pas dia turun, dia bayar. Bayar bro. Daun apa gimana? Enggak, tuh uang, kayak uang beneran. Berapa tuh saat itu? Uang itu saat itu kan ongkosnya ke Babelan itu sekitar 20-an ribu ya. Dia kasih 25. Dia kasih sesuai tujuan, tapi dia turunnya nggak di tujuan. Iya, dia kasih duitnya. Mbak, ini kan tujuannya ke Babelan, ini uangnya kan tujuan ke Babelan, nggak apa. Maksudnya dia gini doang, gini, dikasih aja tuh duitnya. Nah, udah dia turun. Pas dia turun, di jok saya itu ada yang ketinggalan. Apa tuh? Kain. Kainnya. Udah bawa kain selendang apa kain kebaya? Kain kayak kecil, slayer. Ya kayak slayer gitu, cuman ketinggalan di jok. Kok bisa ketinggalan, dia turun? Apa lupa apa ya kan? Tapi saya udah. Mas Agus udah jalan duluan. Iya, cuman belum jauh. Belum jauh. Pas saya berhenti dulu kan, wah, itu daerah mana dia turun ya? Bingung saya kan, wah, itu daerah mana dia turun? Udah tuh, wah, ada kain nih, waduh ketinggalan nih kan gitu. Nah, jadi kalau di Grab itu kalau ada yang ketinggalan kita harus balikin. Harus balikin. Peraturannya seperti itu. Walaupun itu kain, mungkin tidak perlu kan. Iya. Pas saya balik lagi ke titik yang tadi karena saya hafal. Lah, banyak kemana nih? Saya bilang. Nggak ada. Iya, bahkan baru sebentar ya. Ada rumah di situ? Nggak, bukan rumah, jadi kayak ruko-ruko gitu. Ruko-ruko Pandi. Jadi kayak ruko-ruko gitu. Karena terang ya. Enggak, kalau ruko-ruko itu nggak ada lampu jalan. Cuman paling lampu itu di rukonya aja. Iya. Jadi lampu jalannya tuh gelap, jalanan juga gelap. Jadi saya ke situ, saya sampai mbaknya nggak ada. Nah saya tanya sama ada bapak-bapak di dekat situ. Saya tanya, Pak, tadi lihat ada mbak-mbak nggak yang saya bawa turun di sini? Nah, enggak, kata dia. Ini ada yang ketinggalan barangnya, kain. Gitu kan bapak itu. Nah bapak itu jawab, perempuan, kata dia. Saya lihat emas, katanya, tapi kata dia nggak ada emas, kan berhenti doang di sini, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Gitu. Saya bilang, kok bisa? Bingung saya kan. Lah, nggak, tadi kan sama perempuan saya Pak, pakai jilbab hitam, pakai kerudung hitam, baju hitam. Berhenti di sini nih. Yang saya tanya bapak kan jaraknya nggak jauh tuh Pak Andi ya, antara bapak itu sama saya turun. Saya tanya, saya lihat emas cuman di situ berhenti, nggak ada perempuan. Saya tanya kembali sama bapak itu, Pak, maaf Pak, tadi saya berhenti di sini, ini di mana sih Pak? Karena ini kan saya gelap jalanan, saya nggak tahu ini di mana saya berhentinya. Karena dia minta di pinggir jalan berhentinya. Itu apa Pak? Saya tanya kan, yang sebelah sana. Ternyata makam Perwira Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi ada pemakaman di situ, pemakaman Perwira. Jalan Perwira itu tadi. Iya. Waduh, saya kaget.
ajaib. Memang itu resiko bagi para ojol online untuk khususnya malam hari mereka beroperasi, dan itu sering terjadi kisah-kisah mereka itu. Ada juga yang inilah ketemu ini yang tadi kayak Mas Agus ini benar-benar naik dan dia bayar, tapi uang itu benar ada gitu. Bener ada. Bener. Cuman dalam prinsip saya kalau uang begitu nggak saya bawa pulang, Pak Andi, nggak saya kasih ke rumah. Karena udah dari cerita Bapak tadi, wah Bapak itu tidak ngeliat yang perempuan tadi saya turun nama saya, dia taunya lihat saya cuma berhenti doang di situ. Tuh. Ternyata dari Sumarekon jembatan itu, Saudara Babelan jalan sendirian berarti. Iya. Ya kan? Betul, Pak Andi. Kalau kita tahunya kan ada penumpang. Ada penumpang. Begitu. Atau mungkin ada yang lihat orang lain atau apa, kok nggak ada gitu ternyata. Begitu, Pak Andi, itu pengalaman pertama saya begitu. 2:30 malam. Bisa bayangin di daerah yang nggak kita tahu, di daerah yang emang asing, kita terdampar di situ, ketemu sama makhluk yang begituan lagi. Gimana perasaannya ente itu? Iya. Panik, ya kan? Panik. Betul. Bingung di daerah mana kita ini. Ada lagi cerita lain lagi, Gus. Yang kedua ada nih cerita. Jadi itu yang pertama yang saya dapat cerita seperti itu, maksudnya pengalaman saya narik malam. Yang pertama. Cuman namanya kebutuhan, kenapa saya harus kapok gitu kan? Kenapa saya harus? Itu mau udah biasa atau bagaimana? Ya kan? Ya udah. Tetap kita narik malam tuh. Jadi ada pengalaman lagi. Ada. Iya, itu terjadi juga. Aplikasi juga mereka. Jadi terjadi juga. Jadi pengalaman yang kedua saya alamin itu kedua melalui aplikasi. Itu aplikasi. Setelah Grab itu meluncurkan beberapa layanan selain penumpang, itu ada layanan food. GoFood. Jadi saya dapat orderan ini bukan di daerah Bekasi, karena emang kalau saya itu kalau ngalong, Pak Andi, itu nggak di satu tempat, jadi tergantung orderan itu larinya kemana. Dan di sana banyak tongkrongan. Banyak tongkrongan, jadi saya larinya kemana itu saya cari di situ. Jadi saya nggak balik lagi, nanti baliknya saya pagi ke Bekasi. Jadi itu saya dapat itu di daerah Banjir Kanal Timur. BKT. Ya, itu Banjir Kanal Timur yang di bawah flyover itu yang arah mau ke Pondok Bambu, sama ke Kalimalang, sama arah ke Kalimalang. Jadi sebelumnya saya bawa penumpang dari Bekasi itu dari stasiun Bekasi Barat bawa ke daerah yang tadi BKT. Setelah cewek cowok? Itu cowok itu benar. Jadi saya bawa ke situ. Jadi daripada saya balik lagi ke Bekasi Barat, saya nunggu orderan dulu dah. Nunggu apa namanya kalau ini? Dari orderan dulu. Iya. Searah ya kan? Searah, nanti mungkin kalau ada yang searah ke sana atau bagaimana. Jadi pas saya nunggu, dapat orderan masuk food, tapi Pak Andi, makanan dapat food itu kalau nggak salah itu apa makanannya? Makanannya kalau nggak salah nasi goreng, nasi goreng sama sate ayam, nasi goreng. Jadi kebetulan resto itu dia buka ada nasi goreng, ada sate ayam. Jadi di aplikasi customernya mungkin dia ada nasi goreng, terusnya dia mungkin ada menu tambahan sate gitu, sate ayam dia buat seperti itu kan. Jadi saya dapat orderan itu menunya nasi goreng 2, sate ayam kambing, sate kambing itu 1 porsi, sate kambing 1 porsi. Jadi kita samperin restonya, dibuatin, atau kita datang udah jadi. Terusnya customer yang order kita chat juga, Mbak sesuai titik ya alamatnya. Ya kata dia, oke siap. Jadi sesuai titik mapnya, gampang nyarinya. Nah kebetulan tujuannya itu
Kalau nggak salah itu ke perumahan Kejaksaan Pondok Bambu. Pondok Bambu, oh Ya. iya benar, ada sebelah kiri. Ya, perumahan Kejaksaan Pondok Bambu. Jadi kalau dari pasar itu ke kanan. Kanan. Apa bukan dari pasar? Jadi dari apa namanya jalan raya yang Pondok Bambu itu ke kanan, kita ketemu pasar itu udah perumahan Kejaksaan, tapi kita ke dalam lagi. Oh, masuk lagi ke dalam. Dalam, ada pohon-pohon besar itu perumahannya. Jadi di situ, Pak Andi. Jadi sesuai titik ya kita ikutin mapnya dong, ya kan? Kita dapat orderan, udah jadi ya kita anterin. Nah kita cari-cari nih, kebetulan kalau di komplek itu kan banyak yang di portal. Itu jam berapa itu? Itu jam sekitar jam 2-an. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Horor. Jam 2 malam. Kebetulan. Nah udah tuh sesuai titik, saya ikutin mapnya di aplikasi. Pas, emang di komplek Kejaksaan. Pas rumahnya pas. Nah sebelum kita masuk kan banyak yang di portal juga tuh Pak Andi. Jadi kita harus pakai jalan yang dibuka satu arah. Iya. Nah, jadi yang ada security-nya. Iya, paham deh itu. Kalau perumahan seperti itu. Iya. Jadi pas kita masuk ada security-nya. Pak mau kemana? Ngantar food. Nah, bilang kan. Nah, alamatnya. Nah, jadi ibu itu nggak bilang alamatnya Pak. Kata sesuai titik. Jadi saya ikutin map aja. Oh bener ya, iya ya, ini makanannya diperiksa sama dia, nganterin, ikutin mapnya, pas di rumah, ada rumahnya, pas. Wah ini titiknya nih, pas nih. Tapi kok gelap? Oh rumahnya gelap. Iya, rumahnya gelap. Ini apa, rumah nggak dihuni apa rumah kosong? Saya bingung tuh. Apa orangnya lagi pergi keluar kota? Atau lagi liburan sekeluarga. Soalnya kalau emang rumah kosong kok rapi, satu maksudnya nggak berantakan banget gitu. Jadi kayak dirawat, pohon-pohonnya, rumput, cuman gelap. Udah tuh saya bingung, saya panggil, ibu saya telepon nggak diangkat. Tadinya ngechat di jalan, pas sebelum diambil makanannya Jawa. Dicat. Pas sampai di situ kok dicat nggak dijawab, ditelepon kok nggak diangkat. Saya ketok-ketok dong, saya itu pagernya nggak ada bel, nggak ada apa itu. Tok. Aduh, ini rumah kosong apa rumah? Coba gelap, nggak ada lampu satu pun sama sekali, nggak ada lampu sama sekali. Akhirnya saya balik ke security yang tadi. Saya mau tanya gitu. Saya balik, Pak, itu yang saya lupa bloknya ya, nomornya gitu. Cuman dari pos security saya cerita, dari pos ini Pak, saya bilang, dari tempat Bapak yang saya tanya sekarang, itu 2 gang ke kanan, ada di sebelah kiri rumahnya. Saya mau tanya nih Pak, ini rumah kosong apa rumah nggak dihuni itu bagaimana Pak? Soalnya gelap. Nah orderan makanannya itu kata customer-nya, kata ibu yang tadi, ibu yang order karena namanya perempuan, dia bilang katanya sesuai di aplikasi mapnya. Iya. Yang mana ya Mas, kata security-nya. Ayo deh Pak, ya ajak security. Oh, udah ajak ke situ. Ajak. Kasih saya ininya kan biar dia yakin. Saya ajak, saya lupa nama bloknya soalnya. Saya ajak security-nya. Dia bilang, ini Pak, wah ini mah rumah udah kosong dari lama Pak, katanya. Rumah dari kosong dari lama. Emang sih saya chat tadi dibales sebelum makanannya sampai, tapi sekarang saya telepon, saya chat nggak bisa. Gitu. Kan di sebelahnya ada rumah juga. Kita nggak berani itu Pak Andi gedor-gedor atau apa, takut salah. Nah, apalagi jam 2 nyalain prosedur tidur, lah, nyalain prosedur. Waduh Pak Andi bagaimana, ini rumah kosong Mas, katanya. Ya udah deh, saking saya nggak yakinnya, jadi saya security itu balik lagi. Nggak tahu itu baliknya dia buru-buru atau bagaimana kan. Saya ditinggal tuh di situ. Ditinggal Pak Andi. Ya udah Pak saya balik ya, kata dia gitu. Balik dia. Saya lingok aja. Aduh ini makanan. Masih nungguin ya? Iya, karena makanan Pak Andi. Iya sih ya. Aduh ini makanan lagi. Belanja dia mahal bagaimana nih ya gitu kan. Kalau saya pick up selesai atau saya telepon customer service, takutnya lama, dan kebetulan saya nggak ada pulsa waktu itu juga nelfon. Wah nggak bisa ini, saya bilang saya pick up selesai nanti mungkin ada kesalahan atau bagaimana. Pas kebetulan saya udah nekat nih
karena udah lama, udah jam 2, udah jam 2 lebih lah pokoknya. Aduh, lama di sini saya udah nggak dapat orderan lagi, rugi nih saya ngalong gitu. Iya. Karena nggak dapat orderan lagi takut. Jadi pas saya tengok-tengok, nah dari atas itu kayak ada yang ludahin Pak Andi. Ludahin. Kayak ada yang ludahin tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Kok basah nih? Ini mah ludah saya bilang, bukan orang nyemprot. Iya, lengket. Iya, kan rumah tingkat tuh bisa nyampe gitu loh. Lengket ya. Burung nggak mungkin, kalau burung kan mungkin kotorannya ya atau apa. Udah nih saya bilang. Saya tengok ke atas, nggak ada siapa-siapa. Ya kan? Udah tuh, Pandi, saya buru-buru. Astagfirullah, saya bilang, udah makanannya saya bawa. Saya langsung ke security-nya. Pak, udah selesai saya bilang. Saya langsung keluar. Tapi kalau selesai aja udah, biarpun bagaimana risikonya nanti di Grab bagaimana. Iya. Biarin dah saya bilang. Karena pas ada ngeludahin, kaget dong Mas Agus. Kaget saya. Nggak mungkin nyemprot, kalau nyemprot kan air Pandi. Nyemprot kan air pasti. Itu nggak ludah. Ludah. Sekali doang, cuf gitu. Iya, banyak. Oh banyak. Iya, sampai di rambut. Langsung saya cuci itu, habis keluar dari security ada apa namanya, dekat ada musola gitu, saya cuci langsung. Gitu ceritanya, itu pengalaman saya di makanan juga Pak. Astagfirullahaladzim. Karena emang kalau bekerja malam ya gitulah risikonya, kalau nggak begal, kalau nggak orang rampas motor, ya itulah yang kerjanya. Kayak gitu loh. Iya, makhluk-makhluk astral yang iseng, ya kan. Betul. Seenggaknya kan udah pakai duit Mas Agus untuk beli gituan. Iya, dulu kan kita bisa balikin nggak ya? Dulu di aplikasi Grab itu nggak ada pakai OVO dulu, belum ada, jadi tunai. Jadi kita bayarin dulu, nanti lagi ke customer. Gitu. Itu belanjanya sekitar 79.000. Di situ bilnya ya. Iya, cuman bisa rembes. Jadi setelah kita bayar, kalau emang nggak ada, nanti ini berarti fiktif gitu loh, maksudnya ya orderan fiktif gitu, nggak bener ya orderan. Jadi kita bisa rembes ke Grab. Oh gitu ya. Iya. Di cerita Iya, pengalaman emang sih kalau pengalaman ojol ngalong tuh pasti ada aja. Ada lagi Mas yang lain Mas gitu, pernah di mana gitu Pak? Iya. Sebenarnya pengalaman gitu banyak ya yang bisa saya ceritain sama Pak Andi juga ya. Oh banyak. Cuman ya mungkin ada salah satunya yang mungkin cerita-cerita yang enggak, yang lebih ekstrim lah kasarnya gitu ya. Betul. Lebih ekstrim. Jadi pengalaman yang lanjutnya, saya tuh ngalong itu kadang-kadang main juga di Jakarta Pak Andi. Di Jakarta, dari Bekasi tadi kan? Iya betul. Sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Di mana tuh Jakartanya? Itu Jakartanya itu di Suparman, Esparman, jalan-jalan sekitar Esparman. Terusnya di apa namanya, di Grogol. Di sekitaran situ lah. Situlah Esparman. Tanjung Duren. Daerah Tanjung Duren. Jadi ada pengalaman juga di Jakarta. Jadi saya dulu itu dapat orderan juga di Tanjung Duren itu, orderan itu orang. Dari mana? Pas saya lagi mungkin sedang lewat, itu orderan masuk. Saya lagi di pinggiran jalan apa? Di pinggiran tol Kebonjeruk itu. Ada orderan mau arah ke RCTI. Iya. Ada mau ke RCTI. Pas kita mau melipir ke sana, karena saya mau tujuannya mau ke area RCTI, mau cari penumpang, mungkin ada yang lembur atau apa kan, mungkin di sekitar situ dapat. Ternyata pas kita melintas sebelum sampai ke RCTI, saya dapat orderan penumpang. Saya dapat cewek cowok? Cewek lagi. Kebanyakan kadang-kadang cewek, emang nggak maklum. Cewek lagi dah. Nah jadi pas kita melipir, kita jalan tuh dapat orderan masuk, jemput di daerah Tanjung Duren. Di Tanjung Duren, cuman di situ emang jelas di situ jemputnya itu pemakaman umum Tanjung Duren. Oh, ada pemakaman ya, benar, belakang itu. Iya, tahu saya. Jadi pas bener. Nah jadi kalau zaman dulu itu kadang-kadang ada yang main aplikasi nakut-nakutin driver, kadang-kadang kan. Kadang-kadang nih saya jemput di taman pemakaman atau apa gitu kan, iseng sama driver, dibuangnya di orderan. Nah udah tuh saya yakin aja, tunai, waktu itu tunai. Saya yakin karena saya chat, Mbak ini bener alamatnya dijemputnya itu di taman pemakaman Tanjung Duren.
Bener Pak. Dijawab sama dia. Ya, bener Pak, saya ada di depan katanya. Depan gerbang. Depan gerbang pemakaman itu. Oh, nunggunya di situ Mbak. Iya, udah. Dari pengalaman sebelumnya, aduh, saya bilang ini apa akan terjadi lagi gitu loh. Oh, pernah ada yang cerita sama Mas Agus itu? Bukan, jadi pengalaman. Oh, yang kayak kemarin ketemu Iya, lagi, betul. ketemu. Betul. Dikerjain doang nih gitu ternyata. Memedi. Ya. Jadi apa bener ini yang kayak kemarin saya bilang kan, nah udah dah, yakin. Nah tujuannya itu pulang ke Joglo. Oh, dia ada ke Joglo. Daerah Joglo, pulang ke daerah Joglo. Jadi baju apa tuh Mas? Masih kan nggak? Wah, bukan, saya nggak pernah. Saya waktu itu nggak ngecat Mbak pakai baju apa, karena dia udah ngecatnya di depan gerbang. Saya udah tahu lah. Ya. Nggak mungkin banyak orang kan yang di depan gerbang itu. Dia kan pakai baju apa di situ? Pas sampai di situ dia pakai baju hijau, cuman dia pakai kerudung putih. Kerudungnya putih, kan bajunya baju kan. Sendirian, Dekor? Sendirian. Jam? Itu jam sekitar jam setengah satuan dari situ. Sepi tuh jalan dulu? Hah? Sepi. Urusan masih gelap dulu, Pak Andi. Masih gelap banget ya pokoknya. Sepi di situ. Oke, saya jemput. Ya kan, samperin. Wah ini mbaknya sendiri, emang dia sendiri di situ. Kita nggak nanya pakai baju warna apa lah, udah pasti dia. Saya lupa namanya, cuman sambar. Mbak ke Joglo? Iya. Oke, pakai helm Mbak? Iya, pakai helm. Oh, dia pakai helm? Pakai helm. Pakai helm. Aneh nggak bisa megang helm untuk dipakai. Pakai helm. Udah kasih helmnya dipakai. Jalan saya. Di sepanjang jalan, karena Tanjung Duren Joglo itu agak jauh. Agak jauh ya. Di sepanjang jalan itu saya udah agak curiga gitu loh. Ini bukan penumpang beneran nih. Oh, dari apanya, wangi-wangian? Iya, betul. Oh, dari wangi-wangian ternyata ya? Ternyata, tapi baunya itu bukan wangi. Oh. Baunya bangke. Bau bangke, bau busuk. Idi. Bau busuk. Ya, pas saya bawa. Oh ini dari mulai tadi sampai di tengah jalan bau gini mulu. Apa saya nginjek apa gitu kan ya? Apa di depan ada truk sampah? Iya kan, biasanya kalau ada truk sampah kan angin juga bau kan. Itu nggak ada, kosong orang karena malam. Saya bilang mbaknya masih bau terus nih, saya bilang. Sampai-sampai tuh kayaknya saya bawa motor itu kayaknya mau nyeruduk aja gitu loh, mau kemana gitu loh. Jadi nggak kayak orang kayak konsen gitu, karena bau-bauan itu. Jadi baunya nggak wangi. Baunya nggak wangi terus? Udah sepanjang jalan saya bawa. Udahlah biarin. Ya kan, lillahi ta'ala saya bilang. Kalau emang ini orang bener ya alhamdulillah. Kalau mau bukan orang bener, coba kita lihat di akhir tujuan dia. Endingnya lah. Betul. Udah saya bawa kebetulan saya potong jalan gitu lewat Meruya. Nggak belakang. Lewat belakang, saya lewat Meruya. Tujuannya di Joglo itu kalau nggak salah itu di apa namanya, deket pom bensin itu ada kali apa ya namanya itu daerahnya, Komplek DKI apa? Ya deket komplek DKI situ ya, benar kan, di daerah situ. Jadi dia tujuannya situ titiknya, karena dia sesuai map juga ya kita ikutin mapnya kan. Nah sebelum sampai ke tujuan, tahu-tahu yang perempuan ini penumpang saya, dia bilang, Pak jangan cemas. Jangan cemas. Dia tahu pikiran saya, mungkin pikiran saya lagi cemas emang. Oh dia tahu Kayaknya Pak Andi, jangan cemas Pak katanya. Bilang gitu, udah tahu pikiran saya jangan cemas ya kan. Udah tuh sebelum sampai itu di daerah yang apa ya, lupa saya daerahnya, sebelum sampai ke titiknya mbak itu minta berhenti juga tuh Pak Andi, minta berhenti tapi ke warung. Iya, ada beli sesuatu. Iya betul ya. Minta ke warung berhenti. Jalan ya Mas Agus, ngeliat dia jalan gitu ya? Jalan biasa ke warung, dia beli apa? Ternyata beli minuman. Oh, ternyata beli minuman.
Dia beli minuman 2, Pak Andi. Beli minuman 2, satu untuk dia, satu dikasih saya. Pak, nih haus sekali katanya kan. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, udah tuh. Pas kita bawa, sudah sampai mau sampai tujuan. Saya masih awam tuh daerah Joglo waktu itu. Belok ke kiri tuh yang tanjakan, kalau nggak salah. Belok ke kiri, masuk ke dalam. Ya kan, masuk ke dalam, belok kiri lagi. Masuk ke dalam, belok kiri lagi. Mbak, belok kiri ya? Iya. Udah belok kiri. Mana Mbak rumahnya, kok sepi? Apa namanya? Kok nggak kayak ada rumah? Ada Pak. Ada Pak di dalam katanya. Udah tuh, belok kiri Pak, belok kiri. Oh, dituntun sama dia ya? Iya, dituntun. Jadi pas sampai di dalam, iya benar ada rumah. Ada rumah di dalam. Udah Pak, itu rumah saya. Oh, sini Mbak. Iya. Udah berhenti. Turun, bayar. Bayar. Dia bayar waktu itu harganya 25, nggak salah 25 apa 27 gitu. Dia bayar. Udah, jangan cemas Pak. Jangan cemas mulu nih orang, ya kan? Selalu bilang gitu ya, iya. Pas turun ya. Udah tuh, sepanjang jalan saya bawa bangke tuh sampai situ. Saya terbalik, saya keluar apa namanya istilah, jalan nggak jauh, saya berhenti sedikit di jauh. Itu kemana tadi alamatnya ya? Kok belok kiri aja. Coba saya mau tanya deh ke depan yang orang tukang rokok itu kan. Saya keluar jalan dulu, saya tanya tukang rokok. Pas saya tanya tukang rokok, Mas, tadi sih nganter perempuan ya. Jadi ini dari tempat Mas nih sekarang nih tukang rokok nih. Iya Pak, ya kan di perapatan nih tempatnya Mas nih. Saya lurus, terusnya belok kiri lagi. Hah? Belok kiri lagi katanya. Pak, itu bukannya pemakaman Joglo katanya. Astagfirullahaladzim. Bilang gitu. Ah, pemakaman Joglo, saya bilang. Nggak mungkin lah Mas, orang ada rumah masa pemakaman. Baru nganter perempuan itu ke situ, saya bilang. Itu mah kalau yang bilang Mas itu belok kiri ke kiri lagi itu pemakaman Mas katanya. Masa sih, saya bilang. Saking saya timbul penasaran. Katanya nggak pemakaman atau apa gitu Pak Andi. Udah tuh saya balik lagi. Udah Mas, makasih. Balik ke arah situ lagi. Nah, jadi saya sambil jalan saya tengok-tengok. Mana pemakaman? Ah, jadi pemakamannya itu pas saya lihat, tadinya nggak ngelihat saya. Pas saya lihat ketutup temboknya kan agak tinggi Pak. Ini pemakaman ya. Pas saya lihat ada pagar-pagar, saya lihat ke sini, bener pemakaman Pak Andi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, jadi perempuan bawa sana sepanjang jalan saya bawa bangke, bukan bawa wangi. Astagfirullahaladzim. Bah, begitu ceritanya Pak Andi. Jadi, waduh, ketiga kali saya bilang kayak gini pengalaman saya kerja malam, apa istilah ngalong malam. Gitu. Sampai istri tuh bilang, saya ceritain, udah nggak usah. Dia mungkin berhenti pas di pemakaman itu. Ya mungkin, karena emang rutenya yang tadi saya ikutin lagi, emang di dalam situ Pak, kan Pak Andi, cuman ada rumah. Ada rumah ternyata pas banyak rumahnya atau gimana? Enggak, rumahnya itu yang terang dia doang. Jadi ada rumah, cuman gelap. Yang terang dia doang. Yang terang kayak gini ada lampu gitu Pak. Nah jadi yang terang itu ditunjuk. Oh iya kan saya lihat, kan terang, oh itu iya. Gitu, pas saya balik lagi bener. Jadi pemakamannya temboknya tinggi, pas saya lihat lagi gitu. Masya Allah. Ya langsung udah. Sampai saya udah cerita sama itu. Udah nggak usah kerja malam, sering kayak gitu. Ya bisa bagaimana kan, jadi ya emang harus kayak gitu juga biar kita dapat orderan gitu. Ya mungkin itu sesekali ya akan terjadi seperti itu. Kayak gitu kan cerita pengalaman saya di Jakarta juga. Nggak di Jakarta, nggak di Bekasi. Temuin juga ternyata mereka nyebar kan itu pasukannya tuh. Nah yang terakhir Mas Agus, punya cerita yang terakhir nggak kira-kira nih? Ya yang sebetulnya sih banyak Mas Agus ini. Iya, saya memang sering kayak gitu ya Pak. Jadi banyak cerita kayak gitu juga, sampai kita juga kadang kalau mau berangkat ngojek kita apa istilah sholat dulu, doa dulu atau bagaimana biar nggak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada aja gitu. Jadi
Jangka waktunya dari yang mungkin saya udah pernah terjadi itu emang agak lama gitu. Agak lama jadi karena emang saya dari tahun nggak tiap seminggu sekali nggak. Emang lagi apes nih kali. Betul, ya gitu ya. Betul. Tapi emang dengar-dengar kalau udah setelah menemukan mereka itu ojek jadi gacor apa ya? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga ya. Nggak juga sih sebenarnya. Atau kalau habis nemuin gitu jadi gacor, jadi sering bunyi sampai kita kelelahan sendiri gitu. Nggak juga. Nggak. Mungkin nih nanti saya ceritain yang terakhir ini emang agak ekstrim sedikit, agak ekstrim bener-bener. Emang kita lihat gitu dari kenyataannya. Saya pernah nganter sesekali itu ke arah Tangerang. Tangerangnya di mana? Nah kebetulan saya udah pindah ke Tangerang. Saya udah pindah ke Tangerang. Jadi base campnya di Tangerang. Tangerang. Karena pas sudah pindah ke Tangerang, ini pengalaman yang agak sedikit apa istilahnya agak ya ekstrim lah mengenai masalah misteri-misteri yang terjadi kalau kita kerja pengalaman sendiri ya. Pengalamannya ketika kerja malam seperti saya ini kan. Jadi saya dapat itu di Tangerang itu di daerah Serpong. Penumpang. Nah, jadi penumpangnya itu tujuannya ke Tiga Raksa. Tiga Raksa itu Balaraja sono lagi. Wah, betul. Jauh banget. Jauh itu. Ongkosnya pun mahal, agak mahal. Kita dapat itu di daerah Serpong itu di depan WTC. WTC yang bundaran belokan begitu. Betul, tuh. Ya WTC. Dari Serua ya kan, dari Serua. WTC. Jadi ke Tiga Raksa. Jadi cewek? Enggak, laki. Oh laki, sekarang laki nih. Ya, waktu itu laki. Jam? Itu masih sore sih sebenarnya Pak Andi. Jadi saya dapat itu sekitar jam 11-an. Jam 11 malam. Cuman kalau ke Tiga Raksa itu bisa 2 jam. 2 jaman lah saya tahu. 3 jam ya. 2 jaman nggak jauh. Kalau malam bisa kita ngebut. Nah jadi kita dapat ke Tiga Raksa itu daerah Pemda. Jadi kita bawa ke sana penumpangnya dengan tujuan Tiga Raksa. Itu sampai di sana itu sekitar jam 2-an. Karena kita mampir-mampir, bapak itu ke warung beli minum apa. Jadi kita bawa ke sana udah sampai sana jam 2, jam setengah 3-an lah, agak lama emang udah. Nah sampai di rumahnya bapak itu bilang, Mas besok pagi aja pulangnya. Wah besok pagi, saya bilang. Kalau besok pagi bagaimana, saya bilang nggak bisa Pak. Emang kenapa Pak? Jangan pulang sekarang. Udah jam segini, nanti kalau udah jam setengah 5, jam 5 baru jalan dari sini. Emang udah Pak, lillahi ta'ala saya bilang. Di Terabas juga sama Mas Agus. Dari lillahi ta'ala lah. Ya udah Mas, kalau emang nggak mau nginep kata bapak itu, ya udah pulang tuh, ngasih ongkos dan ngasih lebih tuh dia. Pulang sepanjang saya jalan, saya pulang. Itu perumahan itu perumahan apa kampung? Kampung. Ya, saya pulang kok sepanjang jalan di Tiga Raksa itu kok nggak ada yang namanya itu tukang rokok kan. Gelap, pokoknya lewatin pohon-pohon lah, pokoknya ngeliatin apa tuh. Gelap kok nggak ada tukang rokok nih, saya mau mampir mau beli rokok gitu kan, atau mau ngopi dulu kan. Udah tuh jalan. Pas jalan belum sampai keluar ke daerah Serangnya, saya masih di daerah apa yang namanya daerah? Ya skuter situ. Ya skuter situ. Itu jadi saya ngelewatin pohon bambu nih Pak Andi. Pohon bambunya itu bentuknya itu kayak terowongan gitu. Ya, bentuknya kayak panjang nggak menunggu? Ya agak panjang. Agak panjang, cuman nggak kayak terowongan, jadi agak diri dikit. Jadi kita lewat ke situ. Waduh, lihat pohon bambu semua ini. Kalau mungkin Pak Andi nggak percaya atau apa, itu pohon bambu rebah Pak. Astagfirullahaladzim. Rebah di depan saya. Nutupin motornya Mas Agus nggak? Nggak sampai. Jadi di rebah di depan. Sebelum jalan? Rebah di jalan gitu. Buset, saya bilang, buset, ada apa nih? Kok bisa rebah nih pohon bambu? Ya kan? Jalannya jalan yang setahu saya jalannya itu doang kan. Udah tuh, pas saya mau jalan lagi, nah rebahannya itu nggak rebah lagi. Jadi kalau pohon bambu kan lentur ya Pak. Nah kayak mungkin hitungan saya mau kena angin apa gitu ya, bangun lagi. Saya lewat
mungkin Pak Andi nggak percaya atau apa, itu 3 di belakang saya Apaan tuh? terbang. Empok kunti. Iya betul, betul. 3 Kanan, kiri. iya tengah. Kok tahu? Ngejar saya Pak. Mas Agus nengok ke belakang sempat? Enggak, saya pas saya lagi bawa, ini kok perasaan kayak ada orang gitu, ya kan? Nggak ada, nggak ada, ya kan? Pas ke berapa kalinya, saya tengok, harus buset, di atas, ngebut saya Pak Andi, saya ngebutnya itu motor, sampai saya mau nemuin jalan raya Serang aja, sampai dikejar kayak gitu. Jauh panjang dikejarnya Mas. Wah agak panjang Pak Andi, agak panjang. Itu ngilang-ngilangnya di daerah mana gitu ya. Tapi dia ketawa-tawa nggak tuh? Tahu-tahu Pak Andi. Tahu-tahu Di atas. Sampai saya waduh ngebut, sampai saya mau harus nemuin jalan raya Serang dah pokoknya. Tapi dia ngebut juga ngejarnya? Iya pokoknya ya, seimbang sama motor saya. Jadi dia kayak nggak tahu ngebut tahu apa ya, pokoknya seimbang aja udah di atas. Oh. Astagfirullahaladzim. Bajunya tetap putih dong. Iya betul. Jadi emang kelihatan apa kena cahaya atau gimana? Jadi dia bentuknya itu dia putih, bentuknya itu cuma putih doang, Pak. Cuma kelihatan rambut sedikit. Dia begini. Oke, Superman dia begini. Iya, dia sambil diri. Oh, diri. Sampai saya harus nemuin jalan raya Serang. Jadi dalam pikiran saya, bener bapak itu tuh mungkin ini kali ini nggak boleh pulang, dulu. Jadi itu emang bener-bener saya lihat agak ekstrimnya kayak gitu, sampai ngejar gitu. Ngejar, untung nggak jatuh Mas Agus. Iya, terus saya ngebut aja dah sampai nemuin jalan Serang. Udah ketemu jalan Serang, alhamdulillah udah ketemu baru tuh uang rokok apa udah ngopi ya saya dah. Istirahat itu ya. Istirahat. Lu bisa bayangin di kampung orang gelap, cuma lampu motor doang, dikejar sama 3 loh. 3 kanan kiri depan itu kalau kita jatuh wah tambah ngeri lagi mereka kan. Ya nggak tahu juga kalau pas kita jatuh atau bagaimana, apa cuma nakutin ya, itu agak ekstrim karena saya bilang ekstrim itu kelihatan gitu. Kelihatan iya, bener cerita jelas. yang saya mungkin istilahnya sepengalaman yang ada kemarin beberapa kali ya, cuman kan ceritanya ya gitu ya, ini memang benar-benar ekstrim kelihatan. Jadi dia nggak terbang begini, jadi dia terbang begini nih. Iya, betul. Wow. Ngeri ya kan. Oke Mas Agus, nah karena waktu udah malam nih, terima kasih nih ya, makasih sama Pak Andi udah mampir di Suara Misteri Channel. Iya betul. Pantengin terus Suara Misteri Channel. Iya. Dan gua nanti akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita cukup menyeramkan, cukup menakutkan, dan cukup wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.